Pemirsa, kembali lagi bersama saya Dewi Yuneri dalam program Bisnis Bali News. Pemirsa, masih seputaran pandemi yang membawa dampak ekonomi sehingga ekonomi kita semua terpuruk. Saat ini saya tengah bersama dengan Koko Wawan Junaidi, distributor elektrikal Bali Lombok area. Ko, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya, Ko? Baik. Baik ya. Jadi di tengah pandemi ini kurang lebih sejak Maret ya, Ko, kita ada mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ini yang memukul kita semua, gitu ya, benar. Mempengaruhi perekonomian, ya. Benar, sangat terasa. Sangat terasa, betul. Nah, gimana sih kok bergerak di bidang distributor elektrikal sejauh ini di tengah pandemi seperti ini gimana? Untuk distributor yang untuk lighting cukup terasa ya, apalagi karena kan kita di Bali, dari sektor pariwisata. Untuk listrik kita banyak menyuplai ke hotel, villa, benar-benar. Jadi untuk sekarang gitu, ya benar-benar terpukul sih. Pada ya kita berharap pandemi ini cepat berlalu. Jadi sebelumnya pendistribusiannya itu ada ke hotel, villa, bahkan ke toko-toko. Nah, sejauh ini sudah ada berapa pelanggan kok? Untuk langganan kita ada di atas. Lumayan ya, untuk toko-toko kan kita menyakup Bali. Ada sampai 300 toko ada. Ada 300 toko. Iya. Nah, kemudian pandemi seperti ini ada tidak yang berhenti untuk minta barang gitu? Mereka tetap order. Buka sih. Mereka tetap buka, tetap melanjutkan usaha biar bertahan. Sampai sekarang mereka tetap bertahan. Tetap bertahan, ya. Walaupun memang omsetnya mereka tergerus lumayan banyak. Ya, artinya penurunannya signifikan? Sangat signifikan, sangat lumayan lah. Nah, kemudian kok dengan 300 pelanggan tadi yang ordernya mungkin juga menurun ya ordernya, kemudian apa sih kok strategi yang dilakukan dari distributor untuk para pelanggan? Mungkin kita nambah item-item barang, sama paling membuka langganan baru sih. Langganan baru ya. Kemudian kalau mau mengajak langganan baru, artinya kan kita harus menambah pelanggan-pelanggan karena pelanggannya sebelumnya ordernya menurun gitu kan. Jadi kita harus menambah pelanggan. Ada nggak sih kok seleksi gitu? Artinya apa semua pelanggan bisa diambil gitu? Oh enggak. Maksudnya apalagi saat pandemi gini kan, situasi keuangan pasti terganggu. Jadi betul. Kita juga harus ngatur-ngatur pintar-pintar buat ngasih ke toko bagaimana. Dari kita kan pengalaman soalnya sudah lama, jadi kita tahu track record toko bagaimana. Jadi kita kasih mereka yang lumayan bagus, kita kasih. Ya, artinya tetap ada seleksi untuk menjadi pelanggan gitu ya. Iya, tetap ada seleksi. Ya, kemudian strategi lain kok untuk pelanggan-pelanggan itu sendiri. Misalnya kemudahan dalam pengambilan barang itu seperti apa? Kalau kemudahan biasanya kita kayak mereka pengambilan berapapun barang tetap kita kirim. Artinya tidak ada minimal order? Tidak ada minimal order. Baik. Jadi kita usahakan hari ini order, paling telat 2 hari sudah sampai. Sudah sampai, maksimal 2 hari sudah sampai. Iya. Ya. Artinya distributor yang saat ini di jalan ini tidak memberikan minimal order kepada pelanggan, sehingga mereka juga mendapatkan barang cepat. Ya. Kemudian kok di pandemi seperti ini tentunya kita kan ingin juga meningkatkan pemasukan ya, ekonomi, karena kan tadi diceritakan sudah menurun secara signifikan gitu kan. Nah, kemudian strategi lain kok yang dijalankan kepada para pelanggan gitu, mungkin dari servisnya gitu, sehingga mereka tetap nyaman. Pelanggan toko. Kalau yang toko langganan lama sih kita tetap maksudnya eksis, tetap rutin. Rutin mampir, rutin masih kita memberikan kayak ada kendala apa, pokoknya kalau sempat ada kendala masukan gini kita biasa kasih tempo lebih lama. Oh gitu, artinya memberikan tempo juga, tidak cash? Tidak cash. Ya, biasanya berapa lama? Tergantung, biasanya ada yang 1 bulan, kita lihat toko. Ada yang mundur-mundur, kita 1,5 bulan kita kasih. Nah, kok jadi di tengah pandemi seperti ini, pemasukan tentunya menurun ya, tadi dikatakan lumayan signifikan. Nah, kemudian dari distributor sendiri, strategi apa sih kok yang dilakukan kepada para pelanggan? Mungkin untuk langganan-langganan yang lama, yang kita sudah kenal, kita memberikan keringanan tempo sih. Keringanan tempo. Iya, jadi normalnya itu berapa lama? Biasanya kita kasih tempo sebulan. 1 bulan. Kita bisa maksudnya kasih lagi 45 hari, jadi 1,5 bulan. 1,5 bulan lebih ya. 1,5 bulan
untuk memberikan kelonggaran tempo kepada pelanggan. Ya. Pelanggan. Jadi mereka pandemi gini mereka lagi kesusahan, kita bantu. Mereka mau minta barang kita tetap kasih. Iya. Gitu. Ya. Kemudian kok ini kan bergerak di bidang alat listrik. Kemudian yang paling sering didistribusi itu yang apa kok? Lebih ke lampu sih. Lampu. Untuk LED central LED-nya. Iya. Mungkin bisa diceritakan kok yang kenapa kok peminat ini LED central LED ini banyak diminati dan kenapa sih alasannya yang paling banyak mendistribusi lampu ini? Oh, karena kan lebihannya apa gitu? Lebihannya ya. Untuk kelebihannya untuk lampu karena memang paling terang, paling kuat. Mungkin bisa diberi sampel kok. Sampel. Ya. Nah ini adalah produk dari lampu central LED sendiri. Yes, benar. Jadi ini ketahanannya berapa lama? Bisa daya tahannya 4 sampai 5 tahun. Ya. Kemudian ngasih garansi nggak sih kok untuk alat-alat listrik yang Koko distribusi itu? Oh, untuk lampu ini kita memberikan garansi 1 tahun. 1 tahun. Jadi ke konsumen apabila sebelum rusak kita memberikan garansi tukar baru. Tukar baru. Berarti ketika sebelum 1 tahun rusak akan diberikan yang baru. Ya. Nah tadi berbicara distributor areal Bali dan Lombok itu sejak kapan sebenarnya bergerak di bidang elektrikal ini kok? Bergerak sudah 10 tahun sih buat di sini. 10 tahun ya? Iya. Luar biasa. Jadi memang mungkin karena sektor listrik ini, karena kan setiap rumah tangga pasti memerlukan lampu. Ya, jadi mau nggak mau kita, ya mungkin solusi terbaiknya energi ini lampu. Lampu, ya. Setiap rumah pasti sudah ada. Iya, setiap rumah pasti menggunakan ya. Iya. Betul. Kemudian motivasinya sih kok kenapa kok bergerak di bidang ini? Maksudnya kan masih banyak tuh bisnis lain gitu. Kenapa kok senangnya di elektrikal? Kenapa ya? Karena memang pada dikenalinnya yang listrik. Itu dari orang tua, keluarga. Dari saudara sih. Iya. Saudara dari saudara dikenalin buat listrik. Kemudian nyaman, kemudian mengembangkan. Iya, suka dukanya banyak. Suka dukanya banyak, betul. Iya. Artinya kan kita ingin melihat nih 10 tahun dan masih bergerak stabil ya, ibaratnya masih eksis gitu kan, perlu usaha yang sangat luar biasa gitu. Apa sih kok yang motivasi Koko untuk tetap bisa bertahan gitu, meskipun di tengah pandemi ini tetap masih bertahan ya karena kan sudah lama sekalian udah digelutin, sudah memahami. Artinya sekalian basah langsung udah tanggung ya, betul. Nah kemudian ada nggak sih kok kemudahan-kemudahan yang diberikan dari distributor untuk pelanggan gitu? Distributor kasih pelanggan biasanya mereka ada kasih hadiah-hadiah gitu. Biasa akhir tahun gitu dari distributor. Dari distributor ke para pelanggan. Iya. Itu biasanya dalam bentuk apa kok? Hadiah. Ada yang kadang kayak TV, motor. Ada TV, motor juga. Iya. Mobil ada tidak? Mobil pernah juga. Itu ada minimal pembelanjaan berapa? Maksudnya omset 1 tahun atau gimana? Omset ya kan ya. Umumnya kalau ngejar setahun mungkin berat. Mereka kadang keringanannya sampai 2 tahun pun nggak. 2 tahun. Artinya yang penting konsisten. Baik, konsisten. Ketika waktunya 2 tahun memenuhi omset, maka akan mendapatkan hadiah itu dari distributor. Ya. Kemudian ada lagi nggak kok yang ingin disampaikan? Ya, jadi bergerak di bidang elektrikal ini kan sudah 10 tahun ya. Sudah, artinya suka duganya juga sudah gitu kan. Nah, puncaknya itu saat kapan sih kok pernah yang namanya pendistribusian yang paling tinggi jumlahnya? Mungkin pas sempat masuk iklan ya. Masuk iklan di TV pernah. Jadi pas waktu itu pas lagi benar-benar rame banget. Sampai barang pun kurang-kurang. Kurang barang. Iya. Tapi sejauh ini masih aman ya kok untuk kemudian pendistribusian di tengah pandemi juga masih? Untuk pandemi malah mereka dari prinsipal over. Karena kan sekarang kan pembelian barangnya dikit. Konsumen yang memakai, hotel yang memakai nggak berkurang. Pemakaiannya agak berkurang sih, makanya semua pada ya, artinya ada penurunan order yang tadi disebutkan. Kalau di distributor sendiri, penurunannya kalau persentasenya itu berapa persen kira-kira? Ada 50%. 50%, ya betul. Artinya masih tetap bertahan. Nah, terkait karyawan gimana kok? Ada merumahkan atau gimana? Karyawan tetap semua kerja. Semua kerja, tapi dengan shift yang sama sebelum pandemi juga? Paling sebelum yang awal-awal sempat ada shiftnya gantian.
ada yang masuk, ada yang enggak. Cuma ya untuk sekarang sudah full semua. Berarti saat ini sudah mulai kembali. Cumanya dibatasin aja, mereka jam kerjanya lebih cepat pulang. Jam kerja lebih cepat berapa jam biasanya? Sekarang lebih ke 6 jam ya. 6 jam, ya. 6 jam kerja. Baik, artinya tidak ada merumahkan karyawan ya kok ya? Tidak ada. Tidak ada. Luar biasa sekalinya. Kok di tengah pandemi seperti ini kan banyak sekali pemilik bisnis itu yang down dengan adanya pandemi ini karena belum siap dengan adanya ini karena penurunan pemasukan. Nah, Koko ini adalah salah satu pembisnis yang masih tetap eksis di tengah pandemi. Ada nggak sih kok mungkin motivasi buat teman-teman yang menjalankan bisnis juga agar tetap optimis mungkin? Silahkan kok. Untuk teman-teman mungkin di saat pandemi ini tetap harus semangat karena kita harus melewati semua ini. Momen ini memang menyakitkan tapi kita harus tetap melewatkannya. Ya. Jadi harus tetap optimis ya, tetap optimis apapun yang terjadi, jangan berhenti dan terus bergerak, intinya terus bergerak untuk sama-sama melewati pandemi ini. Iya benar. Iya, badai pasti berlalu. Pasti berlalu. Iya, jadi sekian kok, terima kasih informasinya, semoga bisnisnya tetap lancar dan kita sama-sama bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat ya kok. Sehat. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Ko Wawan Junaidi, salah satu distributor elektrikal gitu ya, di area Bali dan Lombok. Baik pemirsa, saya Dewi Neri, sampai jumpa kembali di Bisnis Bali News berikutnya. Terima kasih.